kasih dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Selamat hari Minggu, selamat pagi. Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, tema pada pagi ini yang diambil, Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapakah orang yang diurapi oleh Tuhan? Saudara dan saya. Alkitab mencatat Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang setuju, yang mengerti, katakan amin. Kenapa Daud dicatat sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan? Ada 3 hal. Pertama, karena Daud adalah orang yang bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan. Hal yang kedua adalah karena Daud selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Hal yang ketiga, karena Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zamannya. Ketiga hal ini membuat Daud diurapi oleh Tuhan. Kita tahu dalam Alkitab mencatat Daud melawan Goliat, Tuhan memberikan kemenangan buat Daud, dan masih banyak hal lain Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Bicara tentang orang yang diurapi oleh Tuhan, bukan berarti orang tersebut tidak memiliki pergumulan, tidak memiliki masalah. Tetapi yang menjadi janji firman Tuhan adalah Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan ketika kita melewati satu pergumulan, dan Tuhan janji memberikan kemenangan. Setelah dibalik semua masalah itu, Tuhan memberikan kemenangan dengan kilang gemilang melalui tangan kanannya. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 20 ayat 7 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Artinya Tuhan sendiri akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini kita belajar bagaimana seorang yang diurapi oleh Tuhan mengubah permasalahannya menjadi satu kemenangan yang pasti di dalam Tuhan. Kita harus mengerti dulu ada 4 prinsip. Kita belajar dalam firman Tuhan, kita belajar dari Daud ketika dia mengalami satu pergumulan yang seperti tadi disampaikan. Kita belajar, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud yang ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisar dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Hal yang pertama yang kita belajar prinsipnya adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada masalah. Artinya Daud pun yang diurapi oleh Tuhan. Alkitab mencatat ketika dia menang perang di satu tempat, ketika dia kembali ke kotanya, ke Ciklat. Alkitab mencatat ketika dia balik ke Ciklat, kota itu sudah terbakar habis oleh Amalek, bangsa Amalek. Dan Alkitab mencatat seluruh penduduknya, baik anak laki-laki dan perempuan, semuanya sudah ditawan. Dan bukan hanya itu saja, Alkitab mencatat bahkan kedua istri daripada Daud itu juga ikut tertawan.
Dan bukan hanya sampai di situ. Seluruh rakyat hatinya menjadi pedih di ayat yang ke-6. Bahkan di Alkitab mencatat, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Karena seluruh rakyat sudah pedih hatinya. Artinya seluruh rakyat marah, sakit hati, pedih, dan dia mau lempari batu atas Daud. Artinya Daud ini mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Dia bukan hanya mengalami waktu ketika pulang istri yang tertawan, itu juga sudah merupakan satu pergumulan. Tetapi dia juga mengalami pergumulan yang lain, artinya seluruh penduduk yang ada, baik anak laki-laki dan perempuan, itu semua tertawa. Sehingga ayat 4 dicatat, lalu menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan suara yang nyaring. Artinya mereka sangat sedih sekali pada saat itu. Dan bukan hanya itu, dia mengalami satu tekanan lagi dari dalam. Artinya rakyat mereka akan melempari dia dengan batu. Satu pergumulan yang luar biasa. Nah, hari-hari ini kita belajar dari firman Tuhan ini, kita belajar dari Daud, bagaimana mengubah satu masalah menjadi satu kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya, mengerti, katakan amin. Di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7 kita tahu sekarang, demikianlah firman Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Seharusnya orang yang diurapi oleh Tuhan itu harusnya diberikan kemenangan yang gilang gemilang. Apalagi kalau orang itu mengandalkan Tuhan. Benar, tidak ada yang salah dalam firman Tuhan ini. Makanya pagi ini kita belajar prinsip yang pertama. Kita harus mengerti bahwa orang yang diurapi oleh Tuhan bukan berarti dia tidak punya pergumulan, dia tidak punya masalah. Tapi Tuhan berjanji dia menyertaimu, memimpinmu, memberikan kemenangan padamu. Itu yang harus kita aminkan. Yang mengerti, katakan amin. Nah, apa yang langkah selanjutnya, hal yang kedua yang Daud lakukan? Saya bacakan. Tetapi di dalam ayat 6b, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Di ayat ke-7, lalu Daud memberikan perintah kepada Iman Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu padaku. Maka Abiatar membawa efod itu pada Daud. Haleluya. Dalam hal seperti ini, setiap anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, poin yang kedua adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya membuat iman kita menjadi mundur, tetapi sebaliknya kita harus meningkatkan, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang artinya orang yang diurapi oleh Tuhan dalam segala persoalan, dalam segala pergumulan, kita harus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Kita menguatkan iman kita, memelihara iman kita lebih lagi. Percaya pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kita. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi dengan gilang gemilang melalui tangan kanannya. Yang mengerti, katakan amin. Jadi poin yang kedua ini adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi dari sebelumnya. Yang mengerti, katakan amin. Hal yang kedua, di dalam firman Tuhan ayat yang ke-7 itu Daud memberi perintah kepada Iman Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu padaku. Efod itu adalah satu pakaian imam yang dipakai Daud ketika dia akan menghadap Tuhan, atau ketika dia berdoa atau mencari Tuhan dalam pergumulan dia. Artinya Daud ini sangat menghormati kehadiran Tuhan, sangat menghormati hadirat Tuhan. Pagi ini seberapa daripada kita ketika kita menghadapi satu pergumulan, kita boleh datang mencari Tuhan. Dengan mencari hadiratnya, kita menghormati hadirat Tuhan. Dan kita boleh menguatkan iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Hal yang kedua ini yang harus kita aminkan, yang harus kita menjadi pelaku-pelaku firman. Ini harus kita lakukan. Saya mengerti, saya percaya ketika engkau melakukan ini, Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, kemudian kita belajar apa yang menjadi langkah yang ketiga yang Daud lakukan.
Di dalam ayat 8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan-gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Poin yang ketiga berbicara tentang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Artinya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam segala hal, dia selalu tanya Tuhan dulu. Ketika Tuhan sudah memberikan konfirmasi, dia baru melakukan. Itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan ketika engkau melakukan hal demikian, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan Daud adalah orang yang tanya Tuhan dulu sebelum melangkah. Pagi ini kita belajar akan firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah memberikan satu konfirmasi, barulah setiap anak-anak Tuhan itu melangkah. Jangan dia melangkah dulu, melakukan sesuatu, kemudian dia gagal, dia cari Tuhan. Sepertinya itu terbalik. Dan bukan sepertinya, itu pasti terbalik. Seharusnya kita tanya Tuhan dulu, setelah Tuhan konfirmasi, baru kita melakukan. Itu yang terbaik. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberikan kemenangan. Nah, ketika Daud tanya Tuhan, Alkitab mencatat, Daud tanya, bertanyalah Daud pada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman padanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ayat 9, lalu pergilah Daud berserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia, sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Haleluya. Ketika Daud mendapati satu konfirmasi dari Tuhan, maka Daud bersama dengan prajurit yang mereka bersama-sama mereka maju seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, kemudian pada saat perjalanan mereka berjalan, yang mengikuti Daud tercatat ada 600 orang. Tetapi di ayat yang ke-10 perhatikan bahwa maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu dan berhenti di sana. Haleluya. Artinya ketika Daud dalam perjalanan, sebagian orang itu mundur. Sisa hanya tercatat 200. Ya, sisa hanya 400. Jadi yang sisa 200 itu tinggal, jadi 400 masih ikut Daud untuk pergi berperang. Sekali dalam satu pergumulan, kita melihat satu hal-hal yang sepertinya tidak mendukung keadaan. Ketika kita mau berperang, Tuhan memberikan satu janji, tetapi pada saat perjalanan seperti ada hal yang tidak mendukung. Tapi bagian ini kita harus kembali lagi pada poin yang kedua, itu menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Artinya sekali Tuhan sudah berfirman, kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, yang pada akhirnya akan memberikan kemenangan buat anak-anaknya. Daud tidak berhenti. Yang lelah dia tinggalkan, yang mau baju berperang dia tetap bawa, dan mereka tetap maju mengejar gerombolan itu. Nah, apa yang dicatat dalam Alkitab? Mari saya bacakan kembali. Di dalam ayat yang ke 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar, dan dari jarahan sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa kembali Daud. Dibawa Daud kembali. Ayat 20. Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Haleluya. Artinya, prinsip yang keempat,
orang yang diurapi oleh Tuhan, yang diberikan kemenangan, dia akan mengerti bahwa semua kemenangan datang dari Tuhan. Artinya ketika kita taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kemenangan sudah pasti Tuhan berikan kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud melepaskan semua apa yang telah dirampas oleh orang Amalek. Artinya semuanya boleh kembali. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada yang hilang daripada mereka. Ayat 19 dicatat tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai besar, dari anak laki-laki sampai perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, tidak ada yang hilang. Artinya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sempurna. Tidak pernah sekali-sekali Tuhan biarkan terlambat, dan tidak pernah Tuhan sekali-sekali tidak menolong. Dan janji firman Tuhan selalu ya dan amin. Yang mengerti katakan amin. Bahkan bukan hanya itu, ketika kita taat, kita mengerti prinsip firman Tuhan, kita taat, kita percaya, bukan semuanya kembali. Tapi Alkitab mencatat Daud mengambil segala kambing domba jembu semua yang dikirim mereka di hadapannya, serta berkata inilah jalan Daud. Artinya dia mendapat bonus jarahan daripada orang Amalek itu dibawa kembali. Ini berbicara tentang ketika kita setia mengikuti Tuhan, kita dapat satu porsi, artinya double portion, baik kuasa, pengurapan dari Tuhan, Tuhan tambahkan buat setiap anak-anak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergaul intim dengan Tuhan, ketika kita melakukan taat, setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan, kita akan menjadi orang diurapi oleh Tuhan. Bahkan kemenangan sudah Tuhan jaminkan, Tuhan beri. Dan Tuhan bukan hanya mengembalikan setiap masalah yang terjadi, tetapi Tuhan membuat ketika masalah itu boleh diselesaikan dan Tuhan merubah menjadi satu kemenangan. Tuhan membuat itu menjadi double portion. Artinya kita akan mendapat 2 kali dari sebelumnya. Artinya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan mendapat malu, tapi jaminan kemenangan sudah Tuhan berikan. Pagi ini, seberapa dari pagi ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita harus mengerti 4 prinsip orang yang diurapi oleh Tuhan, yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, saya rangkumkan bahwa yang pertama adalah orang yang diurapi oleh Tuhan bukan berarti orang yang tidak punya masalah atau pergumulan. Hal yang kedua, ketika kita mengalami satu problem, masalah, pergumulan, justru kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Hal yang ketiga adalah kita harus bergaul intim dengan Tuhan, selalu tanya Tuhan sebelum kita melangkah. Hal yang keempat, setelah kita dapat konfirmasi dan jawaban dari Tuhan, bagian kita adalah taat melakukan perintah Tuhan, taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya percaya kemenangan sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu pergumulan saudara pagi ini, apapun yang terjadi, tapi saya mau pastikan kemenangan sudah Tuhan berikan bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk saudara. Bapa yang di surga, Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan terangkat. Saya berdoa untuk setiap mereka, Tuhan. Bila apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan yang tahu, Tuhan sudah jawab dan Tuhan sudah memberikan kemenangan buat setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Engkau sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang miskin Kau perkaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dalam pergumulan Kau sudah jawab. Dalam setiap doa mereka, damai sejahtera sukacita Kau curahkan buat setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu percaya setiap berkat firman Tuhan disampaikan, ditaburkan, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Selalu jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati
dan diurapi oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat hari Minggu, God bless you all. Kita semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya.